Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isna Alfain, SOSI MPD, dosen program studi pendidikan agama Islam pada Fakultas Agama Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampu sesuai keahlian saya, yaitu Sistem Pembelajaran Akidah Akhlak. Sistem pembelajaran akidah akhlak ini merupakan mata kuliah 3 SKS yang wajib diikuti oleh mahasiswa pendidikan agama Islam semester 5. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan, menghayati, meyakini, dan dapat mempraktikkan dasar-dasar Islam dalam kehidupan secara benar berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mahasiswa mengetahui dan memahami macam-macam perilaku baik dan buruk, serta mempraktikkan perilaku baik dalam berinteraksi pada kehidupan sehari-hari. Sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Pembelajaran Akidah Akhlak, saya akan menayangkan salah satu video pembelajaran tentang pembelajaran akidah akhlak. Materi yang saya sampaikan terdapat pada rencana pembelajaran pertemuan kedua mengenai akidah akhlak dan ruang lingkupnya. Pembelajaran mata kuliah Sistem Pembelajaran Akidah Akhlak ini terdiri dari 16 pertemuan. Masing-masing pertemuan memiliki kegiatan pembelajaran sesuai dengan materi yang akan disampaikan pada rencana pembelajaran semester. Pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah ini bersifat teori dan praktik, sesuai dengan penggunaan instrumen di setiap pertemuan. Adapun 16 pertemuan dalam rencana pembelajaran semester sebagai berikut. Pada pertemuan perdana digunakan untuk saling mengenal antara dosen dan mahasiswa. Mahasiswa dapat memahami tata tertib perkuliahan, materi yang akan dibahas, pembagian kelompok, dan penentuan tugas, metode belajar, serta sistem penilaian. Pertemuan kedua membahas tentang akidah akhlak dan ruang lingkupnya. Pertemuan ketiga, pendalaman tentang iman kepada Allah. Pertemuan keempat, pendalaman terhadap iman kepada malaikat Allah, kitab-kitab Allah, dan Rasul Allah. Pertemuan kelima, pendalaman materi terhadap iman kepada hari akhir dan qada. Pertemuan keenam, hubungan qada dan qadar, korelasinya dengan kehidupan saat ini. Pertemuan ketujuh, membahas tentang akhlak dalam kehidupan manusia, yaitu akhlak kepada Allah, perbedaan antara akhlak, etika, moral, budi pekerti pada diri sendiri, kepada kedua orang tua, dan pada sesama muslim. Pertemuan ke-8, pelaksanaan ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 berbicara mengenai pengertian akhlak, etika, moral, budi pekerti, kerja keras, kreatif, produktif, inovatif, tolong-menolong, berbuat adil, dan ihsan. Di pertemuan ke-10 berbicara tentang pesan moral dari dalil Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan musyawarah, ukhuwah Islamiyah, tawakal, ikhtiar, sabar, dan syukur. Di pertemuan ke-11 membahas tentang akhlak kepada Allah. Pertemuan ke-12 berbicara tentang akhlak pada diri sendiri dan orang lain. Di pertemuan ke-13 ada akhlak kepada Allah dengan tidak melakukan sifat buruk, di antaranya tidak berkata keji, tidak bergibah, serta tidak namimah. Di pertemuan ke-14 ada akhlak bermasyarakat dan bernegara. Pertemuan ke-15 akhlak pada lingkungan, akhlak kepada binatang sesuai dengan dalil Al-Quran dan hadis. Di pertemuan ke-16 pelaksanaan ujian akhir semester. Dalam pemberian nilai mata kuliah Sistem Pembelajaran Akidah Akhlak, bobot penilaian mahasiswa berdasarkan kehadiran 15%, tugas tertulis 20%, UTS tulis 25%, dan UAS 40%, sehingga total nilai target pencapaian nilai mahasiswa keseluruhannya sebesar 100%. Dalam perkuliahan ini, mahasiswa akan diberikan 2 kali penugasan, yaitu penugasan kelompok dan penugasan individu. Pada penugasan kelompok, mahasiswa diminta mempersiapkan presentasi sesuai dengan tema materi yang sudah disiapkan oleh dosen.
Rubrik penilaian pada tugas presentasi atau tugas kelompok ini diantaranya adalah yang pertama, bagaimana kemampuan penguasaan mahasiswa terhadap materi yang disampaikannya. Yang kedua, kemampuan mahasiswa dalam memberikan jawaban atau tanggapan pada pertanyaan yang dilemparkan oleh sesama teman mahasiswa. Yang ketiga, kemampuan mahasiswa dalam menguasai kelas saat presentasi berlangsung. Tugas kedua adalah tugas individu. Pada penugasan ini, setiap mahasiswa diminta menghafalkan dalil Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan materi yang sudah dibahas. Rubrik penilaian pada penugasan individu ini adalah kemampuan mahasiswa menghafal tajwidnya dan makhraj hurufnya. Yang kedua, bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan kandungan dari makna dalil yang dihafalnya. Demikianlah gambaran materi dan penugasan yang akan dilaksanakan pada mata kuliah Sistem Pembelajaran Akidah Akhlak. Terima kasih. Semoga tayangan berikut bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Oke, baik. Apa kabarnya hari ini kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siapa hari ini yang tidak hadir? Iki Muhammad Rizky Nurwahdi atau Nurwahdi? Oke, kenapa? Ki sakit? Nganterin mamanya, Bu. Oh, menteri mamanya kemana? Oke, ini absensi. Boleh kalian tanda tangan disebar ya? Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut dengan membaca doa mau belajar. Ibu minta Konti memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum belajar pembelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita membaca Al-Quran bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga perkuliahan kita ini dan sepanjang hari kita selalu Allah berkah. Supaya semangat. Ibu ada, kita berarti dari mana sekarang? Ada 20 ya, 20. Baik. Tapi ibu bikin gulungan ini kalau nggak salah hanya ada 18. Gak apa-apa ya. Nanti masing-masing boleh ambil satu. Di dalam gulungan kertas ini ada lirik lagu. Nah, jadi sambung lagu ya. Paham? Oke, nanti kita akan ketahuan baik. Nanti sambung ya liriknya ya. Nanti pasti akan random bagiannya. Mangga dari garisan Samsul dan ke belakang diambil. Masing-masing pasti berbeda. Gamesnya jadi gimana? Bukan ekspresikan, nanti kita sambung lirik. Oh iya. Hafal dari lirik yang ada di gulungan kertas itu, kalian tahu apa judul lagu kita? Apa? Baik.
Silakan hilang. Lalu Tanahku yang ku cintai, engkau bagaiku, walaupun banyak lanjut, nanti aku jalan nih. Lanjut, setelah itu liriknya yang bersyukur jika orang terus. berhati kasih. Dan rumahku Di sanalah kamu merasa senang. Lanjut liriknya, nyanyi. aku tak kulupakan. Satu lagi. Ku bangga Pokoknya sudah bagian. Sekarang ibu minta kita berdiri sama-sama kita nyanyikan lagu. Yang tadi tidak kebagian kertas gunungannya siapa? Bagian hurufnya ini. Sini, maju. Jadi, ayo Dayana. Satu, dua, tiga. Tepuk tangan sama-sama. Pekan lalu kita sudah bahas berkenaan apa namanya nilai presentasenya. Nilai dari kehadiran itu 15, UTS 25, kemudian tugas individu 20, sisanya UAS. Jadi ketika tadi ibu sampaikan kalian nanti ada tugas kelompok membuat makalah, sebaiknya dikerjakan agar nilai UASnya terpenuh. Nilai UAS, nilai tugas. Paham? Kalian boleh dicek. Jadi tujuan pertemuan kita hari ini di pertemuan kedua agar mahasiswa mengetahui seputar mata kuliah akidah akhlak dan ruang lingkupnya. Dan juga nanti setelah perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang teknis pembuatan makalah yang tentunya akan bermanfaat untuk kalian ke depan. Paham? Itu tadi tujuan pembelajaran. Baik, kita masuk ya. Yang mau mencatat boleh, jika pun tidak berarti harus diperhatikan dan disimak baik. Tapi PPT akan ibu share setelah kuliah kita hari ini. Ibu mau sampaikan tentang pengertian dari akidah. Sebelumnya, ada yang tahu pengertian dari akidah itu apa? Cara bahasa akidah adalah mengikat. Oke, mengikat atau menguatkan. Baik, istilah dari akidah berasal dari bahasa
Lihat dulu ya. Apa asal katanya? Yang disampaikan oleh Samsul tadi. Samsul tadi bilang secara bahasa kita adalah bunyi aklu yang berarti ikat, atau boleh juga akidah adalah atau sih yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang wah. Tadi siapa yang berpendapat soal keyakinan? Ada yang jawab? Good job. Oke. Kemudian yang ketiga, bisa diartikan akidah adalah al-ihkam, yang artinya mengokohkan atau menetapkan, dan al-rabtu dikuat, yang artinya mengikat dengan kuat atau dengan kokoh. Paham? Itu pengertian dari akidah. Oke. Fungsi dari akidah. Akidah adalah dasar fondasi untuk mendirikan bangunan Islam. Di antaranya terdiri dari ada ibadah, ada akhlak, muamalah, dan itu bisa berdiri atau terlaksana dengan mudah atau benar jika semuanya berlandaskan dari akidah yang sahih, yang benar. Jadi pahami? Langsung? Tegak? Jadi akidah adalah fondasi untuk mendirikan bangunan dari Islam. Jadi bisa diartikan orang Islam fondasinya akan goyah jika ibadahnya, akhlaknya, dan muamalahnya. Muamalah di sini berarti bicara soal syariat, ya. Sepakat? Oke. Ya, ya. Boleh kalian buka handphonenya, yang bawa Quran boleh dibuka. Quran surah 23 ayat 1 sampai 6. Ayo. Tadi sudah ketemu surah Al-Mu'minunnya? Angkat. Ayat 1 ya? Ya, 1 sampai 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa'innahum ghairu malumin. Sadaqallahul azim. Apa yang kalian pahami dari surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 6 itu? Bicara tentang bagaimana seorang muslim yang menjaga akidah. Kita ada beberapa hal yang dibahas ya. Nah, surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 6 ini nanti pekan depan masuk ke dalam tema yang akan kalian bahas, kalian presentasikan berkelompok, ya. Jadi dikembangkan lagi oleh kalian. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalian belum selesai. Ibu sebelum masuk ke berikutnya kita ada sesi tanya. Mangga. Pertanyaannya ditulis ya. Mangga. Pertanyaan pertama. Perkenalkan nama saya Muhammad Arifin dari Silas prodinya Pendidikan Agama Islam ya, Bu. Saya dari mahasiswa Muslim, Bu. Jadi ingin bertanyakan tentang gimana sih, Bu, caranya buat ngebentuk cara pandang hidup gitu, Bu, atau worldview gitu kan, yang dasarkan akidah Islam buat ngadepin yang sekarang kan mungkin fenomena globalisasi, terus
dualisme dan pluralisme agama di lingkungan kampus itu. Itu Di lingkungan kampus ya. Oke. Terakhir Ariel. Tadi Ariel sudah bilang dia dari komunitas mana lagi ya? Mahasiswa mana? Apa tadi dia sampaikannya? Dia mahasiswa muslim. Baik. Supaya tidak tergerus dengan pluralisasi. Harus pluralisasi sekarang. Ariel pemahaman tentang akidahnya harus secara menyeluruh. Filter penyaringan yang paling utama ketika kita menerima informasi baru nih masa globalisasi adalah akidah. Kaji dari Al-Quran dan hadis dengan komunitas dakwah yang betul, dipilih komunitasnya supaya tidak terjebak dalam kesesatan. Kalau yang pemahaman akidahnya secara menyeluruh, masa zaman globalisasi, ada tren-tren di TikTok, joget inilah, joget itulah. Ketika akidahnya yang kokoh, pasti akan skip, bukan ikut-ikutan viral. Sepakat? Lanjut ya, sedikit lagi ya. Pemisalan akidah terlihat tidak? Bentar ini. Oke. Apa yang kalian lihat? Pokok. Pemisalan dari akidah. Tidak. Apa yang kita lihat? Pemisalan dari akidah itu ada pokok. Terlihat tidak kan? Tahu enggak? Iya. Ibu minta Niza analisa dari gambar saja. Jadi itu di komunitas ada tulisan akhlak, syariat, keimanan dan ilmu. Apa itu kaitannya? Nah, jadi kenapa keimanan itu taruh di akar? Karena keimanan itu yang menahan pohon itu agar syariat dan akhlaknya tidak goyah. Lalu ya itu. Surat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Apa maksudnya? Iqra, baca. Dari bacalah mengandung makna bahwa manusia sebagai seorang muslim nih kita apalagi sebagai calon guru harus membaca. Bicara soal baca tidak hanya berkenaan tentang buku, tapi yang terpenting adalah menuntut ilmunya. Kalau dilihat dari gambar ini, dari ilmu akidah kita akan tertanam. Kan sudah Allah berikan itu akidah ketika Allah tiupkan saat kita berada di kandungan ibu kita di usia 4 bulan. Kita sudah berjanji, sudah bersaksi. Betul tidak, Zul? Lahir dengan fitrahnya sebagai Abdullah dan Khalifah Allah. Lihat bagaimana menjadikan kita punya fitrahnya supaya semakin kokoh. Kita punya iman, ilmu tadi. Ya enggak? Ya Ril ya, kumpul dengan komunitas dakwah yang betul, dikaji Al-Quran hadisnya secara kontinu. Dari keimanan yang kokoh, kenapa? Jadi akar, itu tertanam. Ini filosofinya sebuah pohon. Akidah yang kokoh, akidah yang kuat
akarnya akan menjadi seperti akar pohon yang kuat, tidak terlihat oleh kasat mata manusia, penilaian manusia, tapi terlihat akhirnya itu di atas rimbun daunnya menghasilkan buah yang ranum. Diibaratkan apa? Akhlak yang baik, solihah, soleh, sopan santun, disiplin, rajin, tekun, optimis, kreativitasnya tinggi, inovatif. Tentangnya ini diibaratkan syariah, ibadah-ibadah yang dijalankan. Kan tidak mungkin pohon hanya ada akar dan buah atau daun kalau tidak ada batang dan ranting. Batang dan ranting yang pohon itu diibaratkan syariah yang kita jalankan. Akarnya dari keimanan. Baik, cukup. Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan pertemuan kita hari ini. Boleh? Kenapa Fatimah? Fatimah mau menyimpulkan? Mangga. Baik. Apa kesimpulan kita hari ini? Di sini Fatimah punya dua kesimpulan, Ibu. Yang pertama, akidah sebagai fondasi dinamis dan akhlak sebagai refleksi otomatis. Nah, akidah sebagai fondasi dinamis itu, akidah bukan hanya sekedar keyakinan yang mengikat, tapi fondasi aktif yang mendorong terbentuknya sistem ibadah. Dan dia akan membentuk sistem ibadah, muamalah, dan juga akhlak. Nah, akidah itu bagaikan akar yang hidup, yang menumbuhkan seluruh cabang kehidupan seorang muslim agar terarah, kokoh, dan penuh makna. Yang kedua, akhlak sebagai refleksi otomatis akidah. Akhlak sejatinya lahir dari kedalaman jiwa, bukan hasil paksaan atau perhitungan. Ini menunjukkan bahwa akidah yang benar-benar tertanam dalam hati, dia akan memancarkan perilaku yang baik dan tanpa perlu banyak pertimbangan. Makanya karakter yang baik yang tertanam dari awal akhlak yang baik. Masya Allah. Jadi itu pesan Ibu ya, tidak hanya menyampaikan materi apa yang ada di dalam buku ketika nanti kalian mengajar di sekolah, tapi penanaman akidah yang benar hingga mendorong mereka untuk bisa melaksanakan syariahnya, ibadahnya dengan baik dan benar. Tentunya dituntun, dibimbing oleh kalian sebagai guru. Nanti Ibu share di grup untuk judul presentasi pekan kalian, pekan depan. Sudah siap presentasi ya? Siap. Hari ini. Baik, jika begitu, jika ada yang kurang paham setelah jam sahur, kita boleh menemui ruangan Ibu. Pertemuan kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.